Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik hebat. Perkenalkan, saya Agung Laksono. Saya dari SD Negeri 1 Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan praktis digunakan. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, sudah banyak guru-guru hebat yang menggunakan teknologi dipadukan dengan praktik pembelajaran. Nah, hari ini saya ingin berbagi mengenai asesmen pembelajaran digital melalui platform Quizizz. Sebelum mengenal Quizizz, yuk kita pahami asesmen terlebih dahulu. Pengertian asesmen. Asesmen atau penilaian dalam kurikulum Merdeka merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah proses pengumpulan. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana cara proses pengumpulan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yuk kita cari tahu. Proses pengumpulan asesmen berdasarkan tujuannya terbagi dua, yaitu formatif dan sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi perbedaan yang sangat menonjol dari asesmen formatif dan asesmen sumatif adalah waktunya. Ketika asesmen formatif diberikan waktunya selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dapat dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai capaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari murid tersebut. Nah, lalu bagaimana teknik serta instrumen yang digunakan untuk asesmen tersebut? Dalam kurikulum Merdeka, teknik dan instrumen asesmen terbagi menjadi 7. Ada 7 teknik dalam pengumpulan asesmen. Yang pertama adalah observasi, yang kedua kinerja, yang ketiga project, yang keempat tes tertulis, yang kelima tes lisan, yang keenam penugasan, dan yang ketujuh adalah portofolio. Setiap teknik memiliki instrumen masing-masing yang berbeda. Yang pertama, observasi, memiliki instrumen melalui pengamatan perilaku serta secara berkala. Yang kedua, teknik kinerja, memiliki asesmen praktik produk, proyek, atau membuat sebuah portofolio. Teknik project memiliki instrumen kegiatan prakarya. Tes tertulis memiliki instrumen esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk tes tertulis lain. Lalu teknik tes lisan memiliki instrumen pemberian soal atau pertanyaan secara lisan. Yang keenam, teknik penugasan memiliki instrumen pemberian tugas kepada murid untuk mengukur pengetahuannya. Dapat dilakukan ini di luar jam sekolah ya, seperti di rumah. Teknik instrumen yang ketujuh adalah portofolio. Asesmen yang digunakan yaitu kumpulan dokumen, hasil penilaian, penghargaan, dan karya murid. Nah, yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah mengenai tes tertulis. Di mana tes tertulis saat ini banyak para pendidik yang masih menggunakan asesmen dari LKS atau siswa mengerjakan pada buku catatannya. Sehingga siswa mungkin lebih bosan dalam melakukan asesmennya, atau bisa jadi siswa yang harusnya mendapatkan nilai rendah karena tidak tertarik akhirnya mendapatkan nilai yang rendah. Yuk kita cari tahu dengan menggunakan platform Quizizz hari ini. Asesmen pembelajaran digital dengan Quizizz ini bisa kita gunakan karena memiliki beberapa alasan. Tetapi sebelum itu, apa sih Quizizz itu? Yuk kita pahami terlebih dahulu. Pengertian Quizizz.
Quizzes merupakan sebuah aplikasi atau platform yang dapat dijadikan media untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang hari ini ingin saya jelaskan mengenai asesmen. Nah, di tengah-tengah gambar ini ada yang berbentuk Q. Ini adalah logo dari Quizzes yang dapat kita download pada smartphone melalui Google Store. Atau bisa juga kita buka melalui domain di laptop atau di komputer www.quizzes.com. Lalu mengapa harus menggunakan platform Quizzes? Nah, ada beberapa alasan yang bisa kita perhatikan kali ya. Inilah alasan yang pertama mengapa Quizzes. Yang pertama, membantu guru dalam membuat penilaian secara langsung. Ketika siswa diberikan kuis dalam Quizzes, siswa akan menjawab di smartphone. Dan seketika selesai, maka hasil dari jawaban siswa maka akan langsung muncul pada smartphone-nya. Dan akan otomatis seluruh siswa hasilnya akan masuk ke dalam akun guru, maka tidak perlu lagi guru menganalisis jawaban dari seluruh siswa. Alasan yang kedua, mengapa Quizzes? Karena Quizzes ini alat untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang menarik. Tidak hanya pilihan ganda, esai, atau uraian yang bisa kita gunakan dalam membuat pertanyaan bagi siswa. Ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan membuat kuis dalam Quizzes ini. Kita juga bisa memasukkan sebuah gambar atau video atau hal lainnya yang menarik dalam Quizzes ini. Nanti kita akan coba bagaimana cara membuat Quizzes. Alasan ketiga, mengapa Quizzes kita gunakan? Karena fleksibilitas waktu pengerjaannya. Yang pertama, guru dapat memainkan kuis secara langsung dengan siswa yang membawa handphone di kelas. Lalu bagaimana ketika siswa tidak membawa handphone? Guru dapat menjadikannya sebagai PR sehingga siswa dapat mengerjakannya di rumah dan nanti akan di-share linknya melalui WhatsApp group. Lalu bagaimana jika siswa tidak memiliki handphone, kuota, dan lainnya? Tenang, guru masih bisa menggunakan Quizzes, yaitu ada yang namanya mode kertas. Nanti akan dibagikan kepada siswa kertas jawaban A, B, C, dan D ini dalam satu kertas yang nanti akan diputar setiap jawabannya. Nah, nanti guru dapat menampilkan Quizzes melalui layar proyektor. Itulah 3 alasan mengapa kita dapat menggunakan Quizzes dalam asesmen pembelajaran. Bagaimana cara membuat Quizzes? Nah, sangat mudah untuk membuat Quizzes. Pertama, kita buka terlebih dahulu mesin pencarian Google, lalu kita ketikkan Quizzes. Kita klik, kita pilih domain www.quizzes.com. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada di pojok kanan atas, kita pilih sign up atau kita pilih yang di tengah ya, untuk pendaftaran guru secara gratis. Kita klik. Lalu kita masukkan menggunakan Gmail atau akun belajar.id. Kita masukkan akun yang sudah tersinkronisasi. Maka akan muncul tampilan Quizzes seperti ini. Sangat mudah bukan untuk mendaftar ke dalam Quizzes. Bagaimana cara membuat? Mari kita latihan cara membuat quiz. Sangat mudah, tinggal klik di atas buat quiz. Lalu akan muncul tampilan. Kita pilih quiz. Buat dari awal atau bisa gunakan quiz dari AI lainnya. Nah, di sini ada tampilannya. Kita bisa memilih buat dari awal, hasil dari teks, atau unggah dokumen, PDF, dokumen, atau PPT. Bisa juga dari Google Form atau Excel. Nah, kita pilih saja langsung buat dari awal. Maka akan muncul tampilan beberapa cara untuk membuat kuis atau soal. Nah, kita ada yang pertama pilihan ganda. Nah, yang kedua ada dari isi bagian yang kosong. Kita bisa ketikkan jawaban yang sesuai. Yang ketiga menjodohkan. Bisa mengubah gayanya menjadi klasikal atau model baru. Yang keempat ada susun ulang.
kita bisa memasukkan beberapa pertanyaan lalu menyusunnya. Ada seret dan lepas. Kita bisa menarik jawaban kepada soalnya. Yang keenam ada jatuhkan ke bawah. Ada pilihan jawaban. Ada yang ketujuh yaitu memberikan label seperti menyeret tadi ya dan lepas. Hampir mirip. Lalu yang kedelapan ada respon matematika, memasukkan rumus sesuai dengan jawabannya. Ada penanda sesuai dengan jawaban yang kita buat. Ada grafik matematika untuk menjawab sebuah poin. Ada pemahaman dari sebuah soal yang kita berikan. Nah, di sini kita bisa menjawab soal juga. Lalu ada mengkategorikan, kita memasukkan beberapa kategori sesuai dengan label atau kolom. Ada juga dengan jawaban menggambar, siswa dapat menggambar sesuai dengan arahan yang kita berikan. Di sini seperti memgambar daun. Ada terbuka berakhir, memberikan sebuah penjelasan. Bebas siswa dapat menjelaskan apapun. Lalu jawaban audio, siswa dapat mengucapkan kata-kata jawaban yang dipertanyakan. Juga bisa jawaban video. Jadi di sini banyak ya cara untuk membuat pertanyaan. Ada juga survei, yes or no. Biasanya digunakan untuk refleksi pembelajaran. Ada awan kata untuk ice breaking bisa. Dan yang terakhir ada slide penggunaan, biasanya untuk presentasi ya. Nah itulah cara membuat kuis. Sangat mudah ya. Kita akan coba salah satunya yaitu pilihan ganda. Nah inilah tampilan pilihan ganda. Kita bisa ketikkan soal di sini. Kita contohkan salah satu saja ya. Coba, siapakah penemu bola lampu pijar? Nah, kita ketikkan di sini. Lalu kita bisa menambahkan gambar atau video agar lebih menarik. Kita juga bisa mengunggah dari perangkat yang sudah ada di komputer atau kita bisa mencari di mesin pencarian Google. Nah, di sini saya masukkan yang sudah ada dalam komputer saya. Kita simpan, maka gambar ini akan muncul dalam pertanyaan. Lalu kita pilih opsi jawaban, kita masukkan yang pertama Thomas Alva Edison. Yang kedua, kita masukkan opsi yang lainnya. Di sini kita Gareth Augustus Morgan. Yang ketiga, kita masukkan Charles Babbage. Nah, yang keempat, kita masukkan opsinya Alexander Volta. Sudah masuk, maka kita bisa memilih jawaban mana yang benar. Ada di bagian atas centangnya, kita pilih salah satu. Ya, bahwa itu adalah jawaban yang benar. Maka kita klik Thomas Alva Edison. Jika sudah selesai, kita bisa memasukkan poin. Kita bisa masukkan skala poin dari jawaban ini. Jika kita membuat berapapun soalnya, kita bisa sesuaikan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Kita juga bisa memasukkan waktu pengerjaan dari soal ini untuk meminimalisir siswa mencontek atau membuka web browser lainnya. Lalu kita klik simpan soal. Maka akan kembali ke dalam tampilan sebelumnya, namun sudah tersimpan otomatis. Kita bisa cek di sini. Nah, inilah gambaran dari soal yang tadi sudah kita buat, yang akan muncul dalam layar smartphone siswa. Nah, sangat mudah bukan cara membuat soal? Bagaimana? Guru hebat? Inilah cara penggunaan asesmen pembelajaran
digital menggunakan kuisis. Sangat mudah, sangat menarik bukan? Yuk kita coba penggunaan kuisis dalam asesmen pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.